Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sore ini di pertemuan terakhir ya, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan membahas tentang sistem akuntansi persediaan. Ya, sistem akuntansi persediaan. Jadi ini materi terakhir dan nanti untuk untuk ujiannya itu materinya dari setelah UTS, materi UTS sampai dengan materi yang sekarang, yaitu sistem akuntansi persediaan. Ya, UTS yang Anda pelajari itu materi UAS ya, UASnya itu yang materi yang Anda pelajari itu setelah pertemuan UTS maksudnya, yaitu berupa materi tentang sistem akuntansi, ya sistem akuntansi. Nah mungkin nanti di akhir ya nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya tadi saya udah jelaskan di awal, cuman nanti saya akan ulang lagi berkaitan dengan tugas dan tugas dan UAS, kisi-kisi UASnya ya, kisi-kisi UASnya. Oke, sistem akuntansi persediaan. Pastinya di dalam pembahasan ini, karena ini adalah sistem akuntansi persediaan, pastinya sistem akuntansi persediaan ini adalah perusahaan yang mempunyai persediaan. Perusahaan apa itu? Ya, kan perusahaan itu kan dibagi menjadi 3 ya, perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang ya atau distributor, kemudian yang terakhir adalah manufaktur. Ya, manufaktur. Nah, kita ambil yang perusahaan manufaktur karena di perusahaan manufaktur ini kegiatan persediaannya itu begitu kompleks. Artinya di sana ada lalu lintas persediaan ya di dalam kegiatan antara lain persediaan tentang bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Ya, jadi ada 3 kegiatannya di situ. Nah, nanti fokusnya kita di situ ya, fokusnya di situ. Jadi di sana tuh di sistem akuntansi persediaan manufaktur itu di sana kegiatannya yang berhubungan dengan persediaan itu ada 3, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan satu lagi adalah barang jadi. Nah, tentunya persediaan-persediaan tersebut harus kita kelola ya, harus kita kelola sedemikian rupa karena ini merupakan aset bagi perusahaan, ya aset bagi perusahaan. Nah, seperti yang ada di neraca ya, posisi persediaan itu kan posisinya ada di aset, ya ada di aktiva. Nah, ini merupakan aset perusahaan. Nah, berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan, ya nanti di slide-slide berikutnya itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan tersebut gitu ya. Mungkin Anda sudah pernah belajar tentang pencatatan persediaan, itu juga nanti ada di situ, tapi tidak detail ya, tidak detail karena memang di dalam sistem akuntansi persediaan itu kan hanya prosedurnya ya, yang kita pelajari itu adalah prosedurnya. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, oke, sebentar, ini slide-nya kelihatan nggak ya? Slide-nya kelihatan ya?
Pastinya yang pertama adalah deskripsi dari persediaan tersebut gitu ya. Deskripsinya apa? Nah, di sini ada 6 ya, ada 6 deskripsi ya berkaitan dengan deskripsi persediaan. Nah, di sini perusahaan yang kita apa namanya yang kita pelajari di sini adalah perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur. Oke, apa saja deskripsinya? Yang pertama adalah persediaan produk jadi. Nah, ini kan tadi ya. Kemudian di perusahaan manufaktur selain ya contohnya misalkan di perusahaan manufaktur nih, ya produk utamanya apa? Nah, produk utamanya itu kan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil itu kan di sana ada benang, ada kain ya, ada benang, ada kain. Nah, pastinya kain itu kan nanti akan dijadikan produk jadi yaitu berupa nah pakaian itu kan perlu dibentuk ya, perlu dimodifikasi. Artinya dari coraknya gitu ya, dari modelnya itu kan harus dimodifikasi. Nah, dengan apa namanya modifikasi tersebut ya atau modifikasi corak atau model itu perlu adanya bahan penolong ya, bahan penolong. Contohnya misalkan ada celup ya, bahan celup itu fungsinya adalah untuk motif-motifnya gitu. Contohnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi misalkan kancing ya. Tuh, kancing. Apalagi ada apa namanya? Celup, kancing, terus apalagi ya? Banyak ya bahan penolong yang berkaitan dengan tekstil itu. Kemudian selanjutnya ada bahan habis pakai. Ya, bahan habis pakai. Ini juga bahan habis pakai ini juga berkaitan dengan deskripsi persediaan di perusahaan manufaktur. Jadi bahan tersebut apabila dipakai itu habis, itu tidak bisa dipakai lagi. Kemudian persediaan suku cadang. Itu ya, itu deskripsi persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Ada 6. Nah, nanti ini yang nanti akan kita pelajari. Ya, kita pelajari di dalam sistem akuntansi persediaan. Oke, nanti dari sini, dari persediaan ini, nanti akan ada aktivitas, ya, aktivitas-aktivitas yang ada di pengelolaan persediaan tersebut. Ya, kalau aktivitas itu kan yang berhubungan dengan persediaan itu kan berarti pengelolaannya, ya pengelolaannya. Bagaimana cara mengelola persediaan supaya persediaan tersebut, ya misalkan bahan baku, ya bahan bakunya itu tetap terjaga kualitasnya misalkan ya seperti itu kan itu apa namanya harus dikelola ya atau mungkin bahan bakunya itu supaya tidak hilang itu harus bagaimana kan harus ada pencatatan mungkin ya. Nah itu perlu adanya suatu apa namanya suatu prosedur ya karena di sistem akuntansi ini kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan oleh prosedur-prosedur di perusahaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan sistem akuntansi persediaan. Nah, dari sini sudah ada gambaran ya, terutama yang kerjanya mungkin di apa namanya perusahaan manufaktur nih, baik itu tekstil atau elektronik mungkin ya. Itu sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran dari sini. Yaitu ada 6 jenis persediaan, yaitu jadi produk dalam proses, bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai, dan bahan cadang. Itu.
apa namanya, sudah pernah mendengar ya, sudah pernah mendengar metode pencatatan persediaan. Ini di mata kuliah pengantar akuntansi ya, pengantar akuntansi. Di sini ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam ini kan di awal itu saya sudah bilang bahwa buku Mulyadi ini adalah merupakan dasar ya, dasar karena apa? Karena di buku Mulyadi ini sistem akuntansinya manual. Ya, sistem akuntansinya itu manual. Jadi kita harus tahu manualnya dulu. Ya, baru setelah itu eh, harusnya gitu ya, harusnya di sistem informasi akuntansi 2 itu computerized-nya. Tapi berhubung di sini apa namanya, sistem informasi akuntansinya cuma satu, jadi yang penting Anda paham terlebih dahulu yang manualnya, ya, yang manualnya. Nah, ini tadi gambaran, ya, ada gambaran kartu persediaan itu isinya apa? Ya, kartu persediaan itu isinya adalah keluar masuknya persediaan, pencatatan ya, berupa pencatatan. Kapan beli gitu ya, kapan keluar. Ya, kapan beli, kapan keluar gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode persediaan fisik atau physical inventory method. Setiap berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam physical inventory method seperti itu. Nah, ini nanti kurang lebihnya Anda nanti baca lagi di pembahasan persediaan di mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan 2. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini di sini nih ya. Jadi utamanya sistem akuntansi persediaan ini kuncinya ada di sini, yaitu di sistem yang membentuk atau prosedur yang membentuk sistem akuntansi persediaan. Ya, prosedur yang membentuk sistem informasi atau sistem akuntansi persediaan. Jadi tadi yang sudah saya bilang bahwa sistem akuntansi persediaan itu ya titik apa namanya, titik utamanya itu ada di aktivitas pengelolaan persediaan ya, pengelolaan persediaan. Tadi ya, persediaan itu kan tadi ada 6 tadi ya. Nah, di dalam pengelolaan persediaan tersebut pastinya harus ada prosedur ya, atau standar operating prosedur ya, apa namanya, di perusahaan ya, di perusahaan suka ada SOP, itu standarnya itu harus dijalani gitu ya, harus kita ikuti. Kalau misalkan tidak diikuti prosedurnya pasti nanti akan tujuan perusahaan itu akan tidak tercapai ya, tidak tercapai. Makanya perlu adanya suatu prosedur. Prosedur itu adalah alur atau langkah-langkah dari awal sampai akhir. Nah, di sini prosedur itu awal, kemudian prosedur pencatatan harga jadi yang diterima kembali dari pembeli atau retur ya. Ini retur retur penjualan. Kalau ini transaksi yang dihitungannya ya, lalu lintas persediaan atau pencatatan persediaannya. Kalau yang sistem akuntansi penjualannya itu sudah kita pelajari di apa materi sebelumnya gitu ya. Kalau kalau yang di sini ini pencatatan harga pokok produk dari barang tersebut ya, yang dijual ya, yang dijualnya. Nah, kemudian yang ketiga itu retur, retur penjualan. Kemudian yang ketiga, yang keempat maaf, yaitu ini juga ada harga pokok persediaan produk dalam proses ya, di situ ada juga gitu. Kemudian selanjutnya ada
prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli ini transaksi pembelian, tapi bukan sistem akuntansi pembeliannya, tapi di sini adalah berkaitan dengan pencatatan harga pokok persediaannya. Jadi Anda harus bisa ya harus verifikasi mana itu bagian atau mana itu kegiatan sistem persediaan yang berhubungan dengan prosedur pencatatan gitu ya. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa lihat flowchart-nya ya. Kita bisa lihat flowchart-nya. Dari mana? Dari dokumen-dokumen yang dipakai. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan. Ini itu retur pembelian ya, itu yang kita beli, yang perusahaan beli, ternyata ada yang misalkan ada yang rusak. Nah, itu kan harus dikembalikan ya. Kalau tidak dikembalikan kita rugi nanti ya. Karena barang tersebut kan tidak bisa diolah. Jadi harus dikembalikan. Nah, itu juga ada prosedurnya, ya ada prosedurnya. Kemudian selanjutnya ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, tadi jadi di dalam perusahaan manufaktur yang seperti tadi di awal saya katakan, kegiatan persediaan itu ada 3. Ya, intinya di perusahaan tersebut ada 3. Yang pertama itu bahan baku, kemudian dalam proses atau setengah jadi, dan yang ketiganya adalah bahan jadi. Ya, itu perlu gudang masing-masing. Ya, perlu gudang masing-masing. Idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Supaya apa? Supaya bagian gudang itu fokus. Misalkan bahan baku gitu ya. Berarti bahan baku di sini ada bahan baku berupa benang, ya kan seperti itu. Ada bahan baku berupa kain. Itu. Benang ini untuk membuat kain, kain ini untuk membuat baju ya atau pakaian. Misalkan contohnya seperti itu kalau di perusahaan tekstil gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang barang setengah jadi pun harus dipisah gitu ya. Harus bisa. Misalkan barang setengah jadi itu misalkan sudah jadi berbentuk baju tapi belum ada motifnya. Nah, itu kan itu setengah jadi ya, belum jadi artinya. Itu juga harus dipisah. Ya, harus dipisah. Nah, itu di sini ya berkaitan dengan bahan baku dalam proses dan barang jadi. Kemudian yang terakhir adalah barang jadi yang siap untuk dijual. Ya, yang siap untuk dijual. Itu berkaitan dengan perusahaan manufaktur terutama tekstil. Tapi kadang ada yang prosesnya itu yang perusahaan tekstil ini manufaktur yang memproduksi pakaian ya atau tekstil ini biasanya kadang ada 2 proses saja mungkin ya. Dari kain ke baju misalkan ada juga gitu ya. Berarti nanti prosedurnya nanti disesuaikan. Tapi yang kita pelajari di sini ya prosedur di sini adalah yang lengkap dari bahan baku, kemudian dalam proses dan produk jadi gitu. Ya ini yang lengkap ya. Nanti tinggal disesuaikan aja ya dengan perusahaannya. Apakah perusahaan tersebut prosesnya hanya sekali gitu ya atau 2 kali atau bahkan bisa lebih gitu ya. Tergantung dari perusahaannya. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Kalau ini internal ya. Internal tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Ya itu tadi kan gudang itu ada 3. Misalkan bagian produksi itu mau memproduksi pakaian setengah jadi ya berupa benang misalkan ya. Ternyata benang tersebut setelah diambil ternyata benangnya putus, kan itu harus dikembalikan ke bagian gudang gitu. Harus ditukar. Nah, itu juga ada prosedur pencatatannya gitu ya. Jadi ini maksudnya prosedur di sini karena memang kalau dijadikan menjadi satu itu bisa nyambung sebenarnya itu cuman panjang. Makanya
kita pecah-pecah menjadi prosedur-prosedur yang produk jadi, kemudian harga pokok produk jadi yang dijual, kemudian yang diterima kembali atau retur penjualan, kemudian ada penyesuaian atas harga pokok produksi dalam proses, kemudian ada harga pokok persediaan yang dibeli, yang dikembalikan pemasok, kemudian permintaan pengeluaran penyesuaian atau pencatatan tambahan karena gudang, dan yang terakhir adalah sistem itu juga ada prosedur-prosedurnya itu. Oke, kita next. Nah, kita akan belajar satu persatu ya dari prosedur-prosedur pencatatan yang ada di sistem akuntansi persediaan. Jadi ini berhubungan dengan dokumen dan catatan akuntansinya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya, karena nanti di dalam sistem akuntansi semua sistem akuntansi ya, baik itu sistem akuntansi penjualan sampai dengan sistem akuntansi persediaan, itu kan sistematikanya itu kan pertama deskripsi ya, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah jadi deskripsi, dokumen, catatan akuntansi ya, kemudian ada unsur pengendalian internal, kemudian ada informasi yang berguna bagi manajemen, itu kan ya. Kemudian yang terakhir adalah bagan alir. Nah, dokumen-dokumen ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembahasan di bagan alir. Dalam hal ini adalah flowchart gitu ya. Karena flowchart ini adalah sistematika dari penjelasan sistem akuntansi yang terakhir ya. Nah, sistematika yang pertama itu adalah deskripsi tadi ya, deskripsi, kemudian dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, kemudian informasi yang diperlukan oleh manajemen kan seperti itu ya. Kemudian unsur pengendalian internal, dan yang terakhir adalah bagan alir atau flowchart. Nah, di dalam prosedur pencatatan produk jadi itu dokumennya itu berbeda dengan prosedur-prosedur lainnya di dalam sistem akuntansi persediaan. Nah, kalau yang di dalam prosedur pencatatan produk jadi itu dokumennya adalah laporan produk selesai, kemudian bukti memorial, dan catatan akuntansinya itu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Ya, itu catatan akuntansinya. Oke, kemudian, nah ini bagan alirnya. Ya, bagan alirnya seperti ini. Itu bagan alir dokumen prosedur pencatatan barang jadi. Jadi dimulainya itu dari sini. Saya jelaskan satu ya ini ya. Saya jelaskan satu. Nanti yang lainnya kurang lebih seperti itu ya, ya seperti yang dijelaskan. Jadi seperti biasa di dalam flowchart itu harus dimulai dengan simbol simbol seperti kapsul, simbol mulai. Nah, mulainya itu ada di bagian gudang ya. Jadi bagian alih dokumen prosedur pencatatan produk jadi itu awalnya ada di bagian gudang. Ya, ada di bagian gudang. Jadi yang pertama adalah pastinya langkah atau alur pertama adalah menerima produk dari bagian produksi. Nah, dari sini jadi antara bagian gudang dengan bagian yang lainnya itu sebenarnya saling berhubungan. Nah, ini batasnya ada di sini. Jadi pada saat produk tersebut sudah jadi, itu sudah tidak tanggung jawab dari bagian produksi, tapi tanggung jawabnya adalah bagian gudang. Ya, bagian gudang. Makanya di sini bagian gudang di sini yang mengelola
ya, pencatatan produk jadi. Makanya di sini mulai ya, ini mulainya itu diterima dari bagian produksi, maksudnya produknya, ya, barangnya, ya, produk atau barangnya diterima dari bagian produksi. Kemudian selanjutnya berupa apa? Ya, selain fisik, ya, selain fisik ada juga di sini berupa laporan produk selesai, ya, laporan produk selesai atau disingkat LPS, ya, laporan produk selesai. Kemudian selanjutnya laporan produk selesai tersebut kemudian dicatat di kartu gudang, ya, dicatat di kartu gudang. Kemudian setelah dicatat dokumennya itu diarsipkan. Ini arsip, ya, ini arsip. Oke, selanjutnya di bagian kartu persediaan ini juga apa namanya, di itu juga ada kegiatan yang apa disebut dengan pencatatan persediaan, ya, pencatatan persediaan. Nah, ini nanti berhubungan dengan bagian jurnal, ya, karena ini berkaitan dengan barang. Jadi adanya di sini pencatatan persediaannya itu ada nih, ya, yaitu di bagian kartu persediaan. Ini sebenarnya satu bagian, ya, ini sebenarnya satu bagian, cuma namanya masih di bawah bagian gudang, ya, kartu persediaan itu. Langkah pertama adalah diterima dari bagian produksi, yaitu berupa laporan produk selesai, LPS tadi, ya, 1 lembar. Kemudian setelah itu menjumlahkan total beban pokok produk. Kemudian setelah itu mencatat di kartu beban pokok produk. Kemudian setelah itu membuat bukti memorial, ya, membuat bukti memorial. Nah, maka keluar dokumen yang disebut dengan bukti memorial, ya. Nah, pada saat kita membuat sebuah flowchart, ya, sebuah flowchart, yang penting kita harus tahu mana itu input, mana itu proses, mana itu output, ya. Nah, kalau input itu berupa dokumen, ya, input itu berupa dokumen. Nah, ini kan selalu ada, ya, ini dokumen nih, gitu, ya. Ini juga dokumen. Ini proses, gitu. Berupa dokumen lagi. Biasanya kayak gitu. Jadi input, proses, kemudian output, gitu, ya. Nah, di kartu persediaan, di bagian kartu persediaan itu, ini dasarnya dari laporan produk selesai, kan, ya, dari bagian produksi. Kemudian ini menjumlahkan total beban pokok produk. Kita jumlahkan dulu berapa, gitu, ya, beban pokok produknya untuk dijual nanti, ya, untuk dijual. Kemudian kartu beban pokok produk membuat bukti memorial LPS, menghasilkan LPS. LPS itu tadi ya, yang laporan produk selesai. Kemudian KHPP. KHPP itu kartu beban pokok produk, ya, KHPP. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti memorial tadi, bukti memorial. Jadi ini menghasilkan tiga dokumen. Sebenarnya kalau LPS itu dari bagian produksi, ya, sudah ada KHPP dan bukti memorial itu hasil pengelolaan di bagian persediaan. Kemudian selanjutnya berdasarkan bukti memorial ini kemudian persediaan, ya, kartu persediaan. Jadi memproduksi berapa berapa kodi, ya, istilahnya kalau pakaian itu kayak kodi, ya, biasanya, ya, berapa kodi gitu nanti dihitung di sini, ya, yang ukurannya M, kemudian ukurannya S, gitu, ya, ukurannya L itu nanti ada di sini. Makanya tadi di dalam perusahaan manufaktur itu kegiatan itu sangat kompleks, gitu, ya. Karena apa? Karena produk yang diproduksinya itu kan banyak, gitu, ya. Terutama perusahaan-perusahaan yang besar, ya, perusahaan yang besar. Ini contohnya di sini adalah yang
perusahaan manufaktur yang besar, yang ideal gitu ya, yang idealnya itu seperti ini gitu ya. Itu. Kemudian selanjutnya LPS ini kemudian dilanjutkan lagi. Ini belum diarsipkan ya LPS ini karena masih apa namanya, masih dilanjutkan ke bagian jurnal. Jadi ketiganya ini LPS, KHPP dan bukti memorial itu karena harus dicatat kan akuntansinya gitu ya. Yaitu mencatat beban pokok produk jadi ya ini inputnya, ini proses inputnya, ini outputnya. Kemudian selanjutnya, kemudian yang ketiganya nanti diarsipkan. N ya, ini N ya arsip ya. Berdasarkan number ya, nomor N. Soalnya ada N, ada A ya. A itu alfabet ya, A B C D. Kalau ini number. Jadi bebas sebenarnya bisa A, bisa N ya. Kemudian setelah itu selesai. Nah, gitu ya. Jadi harus ada mulai, harus ada selesai. Itu yang disebut sistem akuntansi sudah lengkap ya, sudah selesai. Ini untuk bagian alir dokumen prosedur pencatatan produk jadi. Nah, untuk yang prosedur-prosedur yang lainnya sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama aja, tapi kita harus tahu proses bisnis atau prosedur dari pencatatan persediaan tersebut, yaitu prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 9 nih, yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Nah, berarti ini yang sudah siap dijual, yaitu perlu dicatat. Ini ada dokumen yang digunakan itu surat order pengiriman, bagian persediaan berarti ya di dalam. Pengelolaan prosedur pencatatan sudah dijual itu merupakan tanggung jawab dari bagian penjualan. Ya, jadi di sini ini batasannya di sini nih antara bagian gudang dengan bagian penjualan itu di sini. Karena di sini ada perlu dokumen yang digunakan, kemudian kartu persediaan. Karena kartu gudang itu kan untuk keluar masuk bahan baku tersebut. Tapi yang jadi ya, produk jadi ya, kartu gudangnya itu yang produk jadi, dan kartu persediaannya juga yang produk jadi yang siap dijual. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Oke, ini flowchart-nya ya, atau bagian alirnya itu seperti ini. Bagian alirnya, jadi dimulai dari bagian kartu persediaan. Ya, dari kartu kemudian membuat rekapitulasi beban pokok penjualan. Maka keluarlah yang disebut dengan dokumen rekapitulasi beban pokok penjualan. Kemudian membuat bukti memorial, dan keluarlah dokumen yang disebut dengan rekap beban pokok penjualan atau BPP dan buktinya. Jadi di setiap bagian itu pasti ada output yang dihasilkan, yaitu berupa dokumen, berarti kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, dokumen ini apakah diarsipkan? Dokumen ini apakah diarsipkan atau akan diteruskan ke bagian lain? Kalau misalkan diarsipkan ya berarti simbolnya pakai simbol arsip. Alurnya itu masih berlanjut gitu ya, belum selesai ya, berarti harus kasih simbol ini ya, lanjutan. Karena ini per prosedur, kecuali kalau digabung.
sistem akuntansi persediaan. Berarti nanti ini nomornya berarti lanjutan. Tapi ini kan masing-masing gitu ya. Nomornya 1 gitu ya, nomornya 1. Nah, ini kemudian yang terakhir ya, karena ini sistem informasi akuntansi, pasti harus ada yang aktivitas yang terakhir adalah mencatat jurnal, ya, mencatat jurnal yang nanti berupa ini adalah yang nanti akan dibuat laporan keuangannya, kan seperti itu ya. Nah, ini tadi yang rekap BPP, kemudian bukti memorial, ini sebagai dasar. Kemudian, nah seperti itu ya. Jadi prosedurnya itu atau bagiannya itu gitu. Nah, ini untuk yang kedua nih, prosedur yang kedua. Ini masih ada 7 prosedur lagi nih. Ada, mudah-mudahan waktunya keburu. Nah, selanjutnya adalah harga pokok produk kembali dari pembeli. Nah, ini masih kelanjutan dari yang atau prosedur yang kedua tadi, ya, bahan jasa yang siap dijual, ya, yang siap dijual. Nah, ini juga harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli ini juga merupakan tanggung jawab bagian persediaan, ya, bagian persediaan, terutama dalam pencatatan harga pokok produk yang diterima kembali atau retur penjualan gitu ya, retur penjualan. Jadi kadang kan kita nggak tahu gitu ya, barang tersebut sebenarnya dari gudang itu udah bagus gitu ya, maksudnya kualitasnya bagus, tapi mungkin ya, atau mungkin karena kesalahan dari human error atau apa namanya mesin gitu ya, mesin itu juga pengaruh ke produk yang tadinya produknya berkualitas, pencatatan harga pokok produk yang diterima kembali atau retur penjualan ya istilahnya seperti itu. Nah, ini dokumen kredit selanjutnya, catatan kartu gudang, ada kartu persediaan, ada. Jadi ciri-ciri akuntansi persediaan itu biasanya ada kartu gudang dan kartu persediaan, ya. Kartu gudang dan kartu persediaan, karena ini harus selalu dicatat, ya, selalu dicatat keluar masuknya apa namanya persediaan itu harus selalu dicatat gitu ya, harus selalu dicatat, baik itu kartu gudang maupun kartu persediaannya gitu ya. Dan pastinya ada jurnal umum. Nah, ini flowchart-nya nih, ya, ini flowchart-nya. Nah, kita di dalam pembuatan flowchart itu pada saat akan membuat dokumen, kalau dokumen tersebut panjang, itu kita bisa singkat ya, kita bisa singkat, misalkan ini nih, LPB itu laporan penerimaan barang. Nah, karena ini dokumennya ada 2 dan tulisannya nggak cukup, jadi disingkat. Makanya nanti pada saat UAS ya, kalau misalkan ada dokumen yang disingkat, itu bingung nanti ya. Misalkan ini LPB, berarti singkatannya adalah laporan penerimaan barang. Seperti yang tadi ya, yang di awal tadi, flowchart yang di awal tadi. Nah, ini nih, dikasih keterangan seperti ini, gitu. Jadi supaya jelas. Sebaiknya seperti itu. Sampai mana tadi? Nah, di sini ya. Nah, ini awalnya itu dari bagian gudang ya. Bagian gudang itu menerima dari bagian penerimaan. Ya, bagian penerimaan berupa pengembalian barang tersebut yang dikembalikan oleh pembeli ya, atau retur ya. Kemudian setelah itu
laporan penerimaan barang dan laporan penerimaan barang atas barang yang dikembalikan. Kemudian setelah itu diupdate ya, kartu gudangnya itu diupdate. Kemudian ini arsipnya dokumennya diarsipkan. Gitu. Jadi arsipnya itu ada di bagian gudang ya, laporan penerimaan barang ini. Kemudian selanjutnya adalah bagian kartu persediaan. Ini juga harus diupdate ya, harus diupdate karena pastinya kan biasanya reject pun kadang dijual lagi juga laku ya. Jadi kita harus catat gitu ya. Harus catat siapa tahu nanti bisa dijual lagi kalau cacatnya tidak terlalu tidak terlalu besar gitu ya. Kita bisa jual lagi gitu ya. Makanya tidak tidak langsung dibuang ya, tidak langsung dibuang tapi disimpan kembali, dipisahkan ya, dipisahkan. Suatu saat nanti ada kegiatan misalkan promo penjualan, nah itu nanti tempatnya untuk menjual, ya menjual barang-barang yang yang reject gitu ya, seperti itu. Ini ada pencatatan kartu persediaannya, sama seperti yang tadi ya, sama yang seperti yang awal tadi, hampir sama. Dari bagian penerimaan via bagian piutang, itu ada LPB dan memo kredit, kemudian mengisi harga pokok barang pada memo kredit. Kemudian, nah kalau ini berarti hubungannya dengan transaksi penjualan secara kredit ya, penjualan secara kredit gitu. Kalau penjualannya secara kredit. Tapi kalau tunai ya beda lagi nanti ya, beda lagi disesuaikan gitu ya, disesuaikan dokumennya. Ini mengisi harga pokok produk pada memo kredit, kemudian LPB menghasilkan LPB memo kredit, kemudian setelah itu update kartu persediaan. Ini di sini kartu gudang, kartu persediaan ya. Kemudian setelah itu di LPB dan memo kredit itu diproses kembali di bagian jurnal karena harus dicatat ya, harus dicatat. Oh ya, transaksi penjualannya itu dibatalkan, perlu adanya suatu jurnal yang disebut dengan jurnal retur penjualan. Nah, kan seperti itu ya. Sudah ada bayangan ya, sudah ada bayangan. Nah, setelah itu ya, kita break dulu sebentar. Tinggal 10 menit lagi nih waktunya ya. Ini di pertemuan terakhir ini memang bahasanya itu prosedurnya banyak gitu ya. Jadi satu prosedur aja penjelasannya banyak, apalagi prosedurnya itu lebih dari satu. Bentar ya, kita break dulu sholat. Oke, kita cek dulu sambil cek. Oke. Suara saya kedengaran ya. Sebentar ya, kita tanggung ya, sebentar lagi lah ya. Bentar lagi kita selesai. Saya akan percepat penjelasannya. Berarti tadi udah berapa tadi? Udah 4 ya, 4 prosedur, 3 lagi. Oke, ada yang baru datang, Risma Rahayu. Ada Jejen ya, Jejen kelas A, kemudian Sari Nur Fitriani. Oke, baru datang. Oke, suara saya tadi penjelasannya kedengaran ya? Coba dijawab salah satu. Oke, kita lanjutkan lagi.
Tes, apakah suara saya masih kedengaran? Dites. Boleh salah satu untuk menjawab, suara saya masih kedengaran nggak? Nggak tadi. Aduh, kalau nggak kedengaran harus diulang lagi nih. Mudah-mudahan kedengaran ya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kita tinggal sedikit lagi lah ya, kita percepat. Atau mungkin jelaskan tentang tugas dan kisi-kisi UAS. Yang penting tadi sudah paham penjelasan dari flowchart-nya. Soalnya nanti di UAS itu nanti keluar flowchart itu ya. Oke, kedengeran berarti ya. Oke, berarti untuk materinya cukup mungkin ya. Karena ini waktunya sudah mau selesai, saya akan menjelaskan ini apa namanya kisi-kisi UAS dan tugas ya, kisi-kisi UAS dan tugas. Sebentar ya, sebentar lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, sama aja sebenarnya ya, sama aja. Atau mungkin saya jelaskan yang terakhir aja deh, karena di sana ada apa namanya ada sistem pengecekan barang ya, atau stock of name namanya ya, stock of name. Ini nah ini lanjutkan dulu sebentar. Yang selanjutnya ini terakhir ya, prosedur terakhir yaitu sistem penghitungan fisik persediaan. Ini dokumen hitungan. Kemudian ada bukti memorial. Kemudian catatan akuntansinya tuh kan ya. Jadi kartu persediaan, kartu gudang, fungsi terkaitnya jaringan bukan prosedur, prosedurnya ada di dalamnya di penjelasan itu, yaitu ini prosedur penghitungan fisik, kompilasi, penentuan harga pokok, prosedur adjustment gitu. Nah, unsur pengendalian internalnya itu ada organisasi, otorasi dan praktek yang sehat. Ya, inti sistem dan selanjutnya adalah unsur pengendalian intern ya. Ini juga tidak boleh dalam harus paham juga ya. Minimal mengetahui. Ini ada organisasi. Organisasi itu penghitungan fisik persediaan yang terdiri dari pengecek. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan. Selain karyawan itu fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya. Dalam organisasi yang kedua adalah berhubungan dengan legalitas atau penandatanganan, nah, gitu kan, fisik yang telah diterangnya. Kemudian harga satuannya dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Jadi dasarnya itu dari kartu persediaan ya. Ini disebut juga stock of name ya. Jadi stock of name itu kan
kegiatannya adalah mencocokkan pencatatan ya kartu dalam hal ini adalah kartu persediaan dengan fisik ya dengan bukti fisik barang tersebut gitu. Cocok tidak? Nah, gitu kan. Cocok tidak? Kemudian adjustment terhadap kartu persediaan didasarkan pada identitas tiap jenis. Kemudian ini unsur pengendalian internal yang selanjutnya yaitu praktek yang sehat. ini apa namanya penghitungan fisik bernomor urut tercetak. Nah, gitu ya. Kemudian penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan. Jadi setelah dihitung, kemudian setelah itu dihitung lagi gitu untuk memastikan. Kemudian kuantitas dan data persediaan penghitungan dengan pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang dicantumkan pada bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Kemudian peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan. Jadi ini memang kalau di pengendalian internal itu intinya adalah teliti gitu ya. Intinya adalah ketelitian. Tuh, jadi butuh orang-orang yang teliti. Oke. Nah, udah selesai berarti udah apa namanya? Slide-nya udah selesai. Oke, ini selesai berarti selesai. Oke, ini penjelasan ya untuk UAS-nya itu materinya dari UTS sampai persediaan ya sampai dengan materi. Ditanya 5 berarti harus dipahami dulu tadi ya. Kalau misalkan gambar mulai itu buka 1,5 jam gitu ya, 1,5 jam. Jadi cepat ya di membuat apa namanya? Membuat flowchart itu dasarnya dari prosedur ya. Dasarnya dari prosedur tadi. Anda bisa mengadopsi dari flowchart yang sudah Anda pelajari. Artinya Anda harus apa namanya? Harus print dulu ya, harus print dulu PPT yang sudah saya kasih gitu ya. Yang sudah saya kasih nanti tinggal dimodifikasi karena di sana di pembahasan atau di soal flowchartnya itu perusahaannya adalah perusahaan yang berbeda gitu ya, perusahaan yang berbeda gitu ya. Jadi harus sudah ada pemahaman tentang flowchartnya terlebih dahulu. Itu berkaitan dengan kisi-kisi ya. Jadi soalnya 5 kemudian yang satu flowchart. Yang flowchart itu nilainya bobotnya itu 50%. Ya, bobotnya 50%. Yang lainnya berarti dibagi 50% dibagi menjadi 4 gitu. Ada di sana tulisan bobotnya ada. Nah, untuk ujiannya itu hari Sabtu jam 5 sampai jam setengah 7. Ya, jam 5 sampai setengah 7. Nanti di sana di jam 5 sampai setengah 7 itu agendanya yaitu Anda mengerjakan soal UAS dan yang satu lagi adalah mengumpulkan tugas Excel. Nah, mengumpulkan tugas Excel. Jadi tugas Excel itu ngerjainnya sekarang. Ya, ngerjainnya sekarang. Ini masih ada waktu sekitar 10 hari lagi. 10 hari lagi atau berapa? 8 ya, 8 atau 9 hari lagi untuk mengerjakan tugasnya. Jadi maksudnya sekarang-sekarang aja gitu ya, sekarang aja. Mumpung masih ada waktu gitu ya. Kan sebenarnya ini sudah diumumkan dari jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari. Gitu. Dan saya sudah umumkan juga di apa namanya di grup ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa nanti datang ke kampus. Lebih baik datang ke kampus gitu karena kalau dijelaskan secara teori itu kadang susah menjelaskannya apalagi berhubungan dengan apa dengan rumus ya, rumus Excel.
Kurang lebih seperti itu ya. Tolong dijawab salah satu supaya saya yakin ya bahwa informasi yang saya katakan tadi berhubungan dengan kisi-kisi UAS dan tugas itu informasinya diterima. Itu ya, jadi tugas Excel. Jadi nanti pada saat UAS itu mengumpulkan tugas Excel ya di room yang sama ya. Kemudian satu lagi adalah mengerjakan UAS-nya, soal UAS-nya gitu. Itu mungkin ya. Sudah ini semua udah absen. Oh ya kecuali kelas B ya. Kelas B itu nanti ya. Nanti berarti tinggal ini aja. Tinggal absen aja. Nah, kalau kelas B yang sekarang tidak hadir, nanti bisa langsung aja lihat videonya berarti ya. Tolong diinformasikan ya, ada Budi enggak? Atau mungkin yang masih standby di sini tolong diinformasikan. Jangan lupa nanti berarti yang enggak hadir di sini harus absen di videonya. Ya, harus absen di videonya. Oke, saya beri waktu 2 menit untuk bertanya. Silakan kalau misalkan ada yang bertanya. Kalau misalkan tidak ada ya saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini, pertemuan terakhir. Jangan juga ini ya jangan lupa karena ini apa namanya channel saya ya ini Dav Official ini channel YouTube saya. Kalau misalkan ada yang belum subscribe silahkan boleh subscribe-nya dan yang belum like juga bisa pencet like-nya gitu ya. Bagi yang belum bisa pencet subscribe atau like. Oke, saya beri waktu 1 menit ya sampai jam 6:33. Kalau misalkan nggak ada, kita tutup saja. Oke, karena tidak ada lanjutannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.